Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Natali. Kami akan mempresentasikan mengenai materi PSAK 221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya di sini ada anggota tim kami, yaitu Apriliana dengan NIM 55, Adeline Maya Agustin dengan NIM 70, Nurfatin Prihatwari dengan NIM 100, Regina Karisarau dengan NIM 101, dan Mega Dwiyanti dengan NIM 104. Baik, yang pertama di sini akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing. Jadi kurs valuta asing itu merupakan suatu nilai tukar mata uang yang harga atau nilai satu mata uang itu ditukar terhadap mata uang lain. Contohnya nilai mata uang antara rupiah dan juga dolar Amerika Serikat sekarang yaitu sebesar Rp16.000. Nah, ini menunjukkan berapa banyak rupiah yang diperlakukan untuk mendapatkan $1 Amerika Serikat. Selanjutnya terhadap tujuan dan ruang lingkup. Di sini terdapat 2 poin tujuan, yaitu untuk pengakuan transaksi dan kegiatan usaha dan juga untuk pelaporan kurs serta dampaknya. Ruang lingkup yang pertama itu adalah akuntansi transaksi dan juga saldo mata uang asing, kecuali transaksi dan juga saldo derivatif, karena ini dijelaskan pada PSAK 109. Yang kedua itu merupakan penjabaran hasil dan juga posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri seperti konsolidasi, terus juga proporsional, juga metode ekuitas. Dan yang terakhir adalah penjabaran hasil dan juga posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Next. Di sini ada lain-lain, yaitu kegiatan usaha luar negeri, di mana adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama, atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara, atau mata uang entitas pelapor. Yang kedua ada mata uang penyajian, yaitu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal transaksi pengukuran. Nah, yang selanjutnya adalah selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang lain pada kurs yang berbeda. Dan valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional, dan kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Yang selanjutnya adalah mata uang fungsional, yaitu adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Mata uang yang digunakan untuk penyajian adalah mata uang fungsional, dan mata uang fungsional pada paragraf 9 dan 10 menurut SAKIAI, yaitu paling mempengaruhi harga jual dari suatu negara yang berkekuatan persaingan dan perundang-undangan. Yang ketiga mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat yaitu mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan, dan mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Yang D yaitu pertimbangan menentukan mata uang fungsional paragraf 11, yaitu tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri, apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor, dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor, dan apakah arus kas cukup membayar kewajiban instrumen utang yang ada. Dan yang E, sekalipun ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari tersebut. Selanjutnya ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Jadi entitas ini memiliki pos moneter berupa piutang atau utang yang timbul dari transaksi dengan kegiatan usaha luar negeri. Namun jika penyelesaian atas pos tersebut tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, maka pos itu dianggap sebagai bagian dari investasi neto entitas dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, pos moneter yang termasuk dalam investasi neto biasanya berbentuk piutang atau utang jangka panjang, bukan piutang atau utang dagang. Nah, piutang atau utang dagang ini tidak termasuk karena umumnya diselesaikan dalam waktu yang dekat. Next. Di sini ada pos moneter, yaitu hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh dari pos moneter ini termasuk kewajiban pensiun dan imbalan kerja lain yang akan dibayarkan dalam bentuk kas, estimasi kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan secara kas, serta dividen kas yang telah diakui sebagai kewajiban. Selain itu, kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas dalam jumlah variabel atau aset lainnya dalam jumlah variabel yang nilai wajarnya ekuivalen dengan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan juga diklasifikasikan sebagai pos moneter.
Next ada pengakuan awal, yaitu transaksi mata uang asing. Nah, transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Yang pertama ini ada transaksi membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua itu ada meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlahnya merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga itu memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Nah, yang kedua, selisihnya ini selisih kurs. Jadi selisih kurs itu apa? Yaitu yang timbul pada penyelesaian post moneter atau proses penjabaran post moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat post moneter tersebut dijabarkan. Nah, pada pengakuan awal selama periode atau pada jarak periode pelaporan keuangan sebelumnya diakui dalam laba atau rugi dalam periode pada saat terjadinya. Selanjutnya ada perubahan mata uang fungsional, yaitu ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Yaitu penjabaran mata uang, yaitu yang pertama ada aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua ada pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi yang tersisa yang disajikan harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya ada uang pelaporan, yaitu prosedur penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda. Selanjutnya, yang pertama ada pelepasan usaha luar negeri, yaitu pada pelepasan pada saat suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian untuk pengelompokan ulang. Ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha di luar negeri diakui. Yang kedua ada pelepasan usaha luar negeri, usaha anak. Pada pelepasan sebagian dari suatu entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang ketiga ada pelepasan usaha luar negeri entitas anak. Dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke dalam laba atau rugi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya PSAK 212 ini juga menerapkan kepada pengaruh pajak. Jadi pengaruh pajak ini merupakan suatu keuntungan atau kerugian pada suatu transaksi mata uang asing dan juga selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan juga posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda dan mungkin memiliki pengaruh pajak. Next. Selanjutnya ada contoh soal dan jawab laba rugi selisih kurs. Cara menghitung selisih kurs mata uang asing dalam laporan keuangan perlu mempertimbangkan kegunaan nilai tukar. Valuta asing untuk kegiatan operasional perusahaan akan menggunakan kurs Bank Indonesia. Valuta asing untuk kegiatan perpajakan perusahaan menggunakan kurs Menteri Keuangan. Tarif pajak atas keuntungan selisih kurs mata uang asing dipertimbangkan sebagai penambah penghasilan entitas. Jurnal kurs valuta asing menjadi prioritas ketika entitas melakukan perdagangan internasional. Contohnya soal selisih kurs mata uang asing terjadi pada CV Staff Accounting yang membeli mesin dengan nilai CIF sebesar $110.000, kurs Bank Indonesia sebesar $1.500, dan kurs Menteri Keuangan sebesar $1.400. Di akhir periode akuntansi, nilai kurs Bank Indonesia sebesar $1.600 dan kurs Menteri Keuangan sebesar $1.550. Bagaimana cara menghitung laba rugi pertukaran valuta asing tersebut? Jawabnya, nilai CIF $110.000, kurs Bank Indonesia ketika pembelian $1.500, sehingga nilai transaksi adalah Rp165 juta. Lalu kurs Bank Indonesia ketika akhir periode adalah Rp1.600, maka nilai transaksinya adalah 176 juta. Dan rugi selisih kursnya ada Rp11 juta. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang. Terima kasih atas perhatiannya.